Salam sehat Sobat Budi Rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang seputar jerawat. Bersama saya Resti dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Michael, spesialis kulit dan kelamin. Nah dokter, ini untuk kali ini kita akan membahas seputar jerawat ya dokter. Jerawat di bagian tubuh manapun pastinya akan mengganggu penampilan seseorang ya dokter. Nah sebenarnya mungkin Sobat Budi Rahayu pengen tahu nih dokter, jerawat itu apa sih dokter? Monggo dokter Michael. Baik. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi jerawat itu adalah suatu gangguan di pilosebasea. Nah, apa sih sebenarnya pilosebasea? Jadi pilo itu rambut, sebasea itu kelenjar minyak. Nah, jadi gangguan di kelenjar minyak beserta dengan folikel rambut. Nah, itu di mana saja areanya? Paling banyak ada di wajah, punggung, dada. Nah, gangguannya ini seperti apa saja nih? Nah, seperti itu. Jadi pada jerawat itu dibagi menjadi dua, ada yang meradang dan ada yang tidak meradang. Yang tidak meradang itu sering kita kenal sebagai komedo. Nah, komedo itu sendiri ada dua, komedo terbuka dan komedo tertutup. Di mana komedo terbuka itu kita kenal sebagai blackheads ya. Jadi itu yang kayak item-item yang ada kalau dipencet tuh keluar kayak seperti nasi tuh. Nah, yang ada item-itemnya itu kita sebut sebagai blackheads. Sedangkan untuk yang putih ya itu komedo tertutup. Itu biasa tidak terlihat mata seperti beruntusan tuh bentukannya. Nah, itu untuk yang tidak meradang. Nah, kalau untuk yang meradang itu berbagai macam bentuknya. Ada yang seperti bisul ya, ada matanya itu yang putih, ada yang kemerahan ya seperti bintil, dan ada juga yang tidak terlihat tapi begitu kita raba, loh kok ada jendul-jendulan nih agak besar, seperti itu ada jerawat mendem ya. Nah, itu namanya nodul seperti itu. Oke dokter, nah berarti tadi udah dijelasin ya Sobat Budi Rahayu tentang apakah itu jerawat, terus macam-macam jerawat dan apa saja jenisnya. Nah dokter, ini mungkin Sobat Budi Rahayu juga pengen tahu nih, kalau untuk yang umur berapa ya kira-kira jerawat itu akan muncul. Nah gitu dokter. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk pertama kali muncul jerawat itu adalah usia saat akil balik nih. Nah, di saat masa pubertas. Pada laki-laki itu sekitar usia 12 tahun ke atas ya. Tapi pada perempuan itu saat usia 10 tahun udah bisa muncul seperti itu. Gitu. Jadi beda ya dokter ya antara laki-laki dan perempuan ya. Ini tergantung dari masa-masa pubertasnya dia sendiri ya dokter. Dokter Michael, ini mungkin Sobat Budi Rahayu juga pengen tahu ya. Untuk faktor-faktor apa sajakah ya yang bisa menimbulkan munculnya jerawat itu sendiri? Oke, jadi kalau untuk jerawat, sebelum kita masuk ke faktor-faktor, kita harus tahu dulu nih penyebab terjadinya jerawat. Nah, sejauh ini tuh ada 4 nih penyebab jerawat itu ya. Ada pertumbuhan yang tidak teratur nih di muara dari unit pilosebasea tadi tuh, yang folikel rambut dan kelenjar minyak. Yang kedua, ada pertumbuhan kuman yang melebihi batas normal nih. Kuman yang seharusnya memang ada di kulit, tapi dia bertumbuhnya lebih banyak ya. Nah, yang ketiga, adanya produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Nah, yang keempat, proses peradangan dari akibat 3 kejadian di pertama tadi. Nah, jadi merujuk ke penyebab tadi, barulah kita masuk ke faktor-faktor nih. Nah, faktor apa saja nih yang bisa mengganggu pertumbuhan atau proliferasi di permukaan kulit sekitar unit pilosebasea tadi. Nah, biasanya karena banyak macam ya, karena faktor iritasi, penggunaan skincare yang kurang tepat, adanya tumpukan kulit mati ya, jadi jarang membersihkan wajah, itu bisa mengganggu pertumbuhan kulit yang normal. Nah, terus bagaimana nih dengan kelenjar minyak? Nah, kok bisa sih produksinya berlebih seperti itu? Nah, faktor yang mempengaruhi peningkatan dari produksi kelenjar minyak itu ada di hormon androgen. Nah, makanan-makanan yang mencetuskan meningkatnya hormon tersebut itu menjadi pemicu jerawat. Contohnya sejauh ini penelitian mengarah ke dairy product ya. Nah, dairy product itu apa aja tuh? Susu sapi ya, dan segala macam turunannya ya, ada keju, coklat, yogurt, dan macam-macam seperti itu. Nah, faktor lain nih tentang pertumbuhan kuman tadi. Nah, jadi seiring dengan peningkatan kelenjar minyak, tentu saja kumannya ini mendapatkan asupan makanan nih, jadi jumlahnya pun bertambah banyak seperti itu. Jadi memang
multifaktorial ya penyebab dari jerawat ini seperti itu. Jadi tetap faktor utamanya kita harus tetap jaga hygiene ya dokter ya, itu pasti ya. Oke sobat budidaya juga pengen tahu ya dokter. Nah sebenarnya jerawat yang bagaimana sih dokter yang mungkin kita harus ini muncul jerawat nih, tapi kita harus rujuk atau kita harus periksa langsung ke dokter, itu jerawat yang seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau untuk jerawat ini sendiri di bidang medis ya, di kedokteran kulit dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan kriteria Lehmann tuh ada jerawat yang ringan, ada jerawat yang sedang, dan ada jerawat yang berat. Nah, kapan nih kita ke dokter? Biasanya kalau untuk masih ringan, ini masih bisa nih diobatin sendiri ya, pakai skincare yang over the counter atau kita sebut sebagai OTC. Tapi begitu sudah masuk ke jerawat yang sedang atau yang kategori berat, nah ini perlu bantuan dokter. Nah, untuk teman-teman sobat Budi Rahayu sendiri itu harus tahu nih apa sih jerawat ringan gitu, apa sih batasannya. Jadi jerawat ringan itu adalah jerawat ya, entah itu meradang atau tidak meradang, untuk total jumlah keseluruhan itu tidak lebih dari 30 buah. Nah, atau yang meradang nih, yang tadi ada seperti bisul, ada yang seperti bintil kemerahan, ada yang seperti jerawat mendem, itu kurang dari 5 buah. Seperti itu masih bisa nih diobatin sendiri. Kalau udah lebih, mau nggak mau harus bantuan dokter, seperti itu. Oke, berarti jumlah juga berpengaruh ya dokter. Oke, itu menarik banget ya sobat Budi Rahayu. Oke dokter, mungkin yang selanjutnya nih dokter. Nah ini mungkin sobat Budi Rahayu juga pengen tahu ya dokter, bagaimana sih tips-tipsnya atau cara biar nggak sampai ada jerawat. Nah gitu dokter. Baiklah, jadi kalau sampai nggak ada jerawat itu agak sulit ya, karena secara epidemiolog memang 90% umat dunia ini tuh pasti pernah mengalami jerawat ya. Oke, jadi kalau mencegahnya, nah nomor 1 berarti kita harus rajin membersihkan wajah ya. Nah, hygiene lagi ya dokter ya. Tapi jangan berlebihan, jadi cukup 2-3 kali sehari nih membersihkan wajah. Terus masalah kelenjar minyak tadi nih, nah kita harus hati-hati ya. Kita harus menghindari ya tadi ya beberapa makanan atau aktivitas yang bisa meningkatkan hormon androgen di dalam tubuh, karena itu bisa meningkatkan tadi ya kelenjar minyak, salah satu faktor penyebab jerawat. Nah, bagaimana nih dengan hal-hal lain nih, misalkan tadi ya ada peradangan. Nah, kita juga harus menghindari beberapa makanan yang indeks glikemiknya cukup tinggi ya, karena itu bisa mencetuskan peradangan yang lebih lanjut, seperti itu. Oke, berarti benar-benar ya larangan makanan di sini juga harus diperhatikan nih sobat Budi Rahayu. Oke dokter, nah selanjutnya dokter, kalau misalkan nih dokter jenis kulit ya, di jenis kulit kita masing-masing kan punya jenis kulit yang berbeda. Itu berarti apakah menjadi satu faktor atau mungkin satu apa ya dokter, bisa dibilang penyebab bukan ya dokter ya, untuk itu bisa semakin jenis kulitnya seperti ini di satu orang dia akan semakin tumbuh jerawat gitu dokter. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau jenis kulit memang berbeda-beda ya setiap orang, jadi tidak sama rata nih. Ada tipe kulit yang sensitif, ada yang resisten ya atau kebal, maksudnya kuat ya kulitnya itu. Ada yang kulitnya itu berminyak ya, ada yang kulitnya cenderung kering. Jadi memang beberapa jenis kulit ini ada yang kuat nih terhadap jerawat ini, maksudnya sulit nih muncul jerawat. Tapi ada juga suatu keadaan kulit yang memang cenderung mudah nih timbulnya jerawat. Contohnya tadi ya kulit yang terlalu berminyak, kulit yang cenderung kering itu juga bisa terjadi jerawat. Nah, jadi tipe-tipe kulit ini ya berbeda nih kecenderungannya untuk muncul jerawat ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu tuh jenis kulit. Setelah itu baru nih kita bisa menggunakan skincare yang tepat. Sesuai dengan jenis kulit gitu. Iya, berarti benar ya sobat Budi Rahayu. Berarti paling enggak sobat Budi Rahayu tahu dan ngerti jenis kulit saya seperti apa. Pastinya harus konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu ke dokter, bisa ke dokter Michael nih sobat Budi Rahayu. Oke, dokter Michael, ini mungkin sobat Budi Rahayu juga pengen ngerti ya. Tadi dokter sempat menyebutkan kalau misalkan jerawat itu muncul di kala masa-masa pubertas nih dokter. Nah, untuk mungkin sobat Budi Rahayu yang peralihan umur ketika mungkin dari dia SD
lanjut ke SMP, di mana di situ awal-awal masa pubertasnya dari Sobat Budi Rahayu itu sendiri. Nah, cara membersihkan wajahnya mereka itu gimana ya dokter? Atau dengan cara apa ya dokter biar aman nih buat anak-anak umur segitu? Oke, baik. Jadi pada anak-anak remaja muda ya, itu cenderung terjadi jerawat nih. Nah, biasanya peralihan dari anak-anak ini nih menjadi remaja itu masih membingungkan ya bagi mereka gitu. Ini apa sih gitu? Kok bisa muncul jerawat sih? Ini tuh berbahaya tidak sih? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di anak-anak remaja ini tuh ya, anak-anak remaja muda. Nah, biasanya perlu bantuan orang tua untuk mengedukasi sang anak agar lebih waspada dan tepat nih ya bagaimana memanajemen si jerawat tadi gitu. Sebenarnya apa pentingnya sih seperti itu? Kenapa sih sampai harus dirawat nih jerawat ini gitu? Jadi banyak kasus di mana jerawat ini berakhir menjadi bopeng nih. Nah, itu akan ada dampak psikologis di masa depan seperti itu. Jadi mengganggu penampilan, membuat seseorang itu menjadi kurang pede ya, kurang percaya diri ya. Jadi untuk mencegah itu kita perlu penanganan yang tepat nih sejak dini. Nah, misalkan tadi ya pertanyaannya Mbak Resti, bagaimana nih caranya nih cuci wajah? Sebenarnya sih prinsipnya gampang ya. Jadi cukup 2 kali sehari minimal. Kecuali kalau memang wajahnya kotor banget, nah itu bisa tuh sampai 3 sampai 4 kali sehari cuci wajah, terutama yang jerawatan parah ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu memang kita harus menyesuaikan nih ya sabun wajah terhadap kondisi wajah saat itu, karena sesuai jenis kulit ya, kondisi kulit saat itu tidak bisa nih ya maksudnya itu menggunakan satu sabun yang sama. Jadi ada sabun khusus untuk wajah yang berminyak, ada untuk sabun untuk khusus wajah sensitif. Nah, jadi itu orang tua berhak nih mendampingi sang anak ya, bukan berhak ya, wajib wajib ya mendampingi sang anak ya agar penanganan jerawatnya lebih tepat seperti itu. Oke, nah begitu Sobat Budi Rahayu. Jadi paling enggak kita ada konsultasi dulu ya dokter ya. Ada konsultasi dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin nanti sama dokter Michael, paling enggak sedini mungkin ya dokter nanti untuk penanganan yang lebih lanjut supaya tidak terjadi dampak yang lebih buruk lagi. Oke dokter, nah sekarang nih dokter kita kan ada di musim pandemi COVID-19 ya dokter ya. Nah, dan kita harus diwajibkan nih dokter pakai masker, bahkan nggak cuma satu masker, bisa jadi double 2 sampai double 3 nah dokter. Nah, dari situ bisa jadi ada masalah iritasi karena masker itu sendiri ya dokter, kayak muncul iritasi di wajah atau apa gara-gara masker itu. Nah, untuk penanganannya itu yang seperti apa ya dokter? Baik, jadi sebelum masuk ke penanganan nih, nah kita ke pencegahan dulu. Baik. Jadi gimana sih caranya mencegah jerawat karena masker ya? Jadi satu, penyebab utama dari jerawat karena masker ini adalah tadi ya, gesekan ujung masker yang tajam. Jadi kita harus mencari masker yang berbahannya lembut nih ya. Terutama bagian yang area sini ya, bagian hidung. Nah, ini kalau bisa cari kawat jangan terlalu tajam. Nah, karena kalau terlalu tajam nanti takutnya malah mengiritasi kulit. Nah, terus yang kedua, faktor tertutup nih, oklusi ya. Jadi biasanya kalau untuk masker sebaiknya tidak lebih dari 3 jam yang tertempel di wajah. Jadi usahakan setelah 3 jam ada waktu untuk kulitnya bernafas ya, jadi nggak tertutup terus nih sama masker. Nah, berapa lama sih kira-kira untuk membiarkan udara nih menyentuh kulit? Sekitar 15 menit cukup. Jadi misalkan pas saat istirahat ya, silahkan cari tempat yang aman untuk melepaskan masker agar kulitnya bisa bernafas nih ya, jadi nggak tertutup terus ya. Dan usahakan untuk mengganti masker itu sehari 3 kali ya, kurang lebih ya. Agar maskernya tetap higienis dan steril ya. Karena gini, karena dalam mulut kita ini ya
banyak kuman. Nah, kuman secara normal memang ada nih di rongga mulut kita. Nah, itu kalau tertutup nih sama masker, kumannya bisa tertumpuk nih di dalam masker seperti itu. Balik lagi ke hygiene ya dokter betul. ya. Oh, ini mungkin Sobat Budi Rahayu harus tahu dan pengen tahu banget nih dokter. Untuk perawatan secara umum bila dia sudah terlanjur nih dokter terkena jerawat, gimana Oke, dok? baik. Jadi untuk tata laksana jerawat sendiri nih, saya membagi menjadi dua ya, tata laksana mandiri namanya dan tata laksana yang terapeutik oleh dokter. Nah, biasanya yang teman-teman atau Sobat Budi Rahayu ingin tahu nih yang mandiri nih ya. Jadi sebelum ke dokter nih untuk hemat budget ya, apa saja nih yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Nah, pertama harus tahu dulu ya, ini tadi tipe yang ringan atau yang sedang berat nih ya. Kalau ternyata ringan, silahkan ya, karena kalau sedang dan berat dicoba obati sendiri resikonya lumayan besar seperti itu. Nah, pengobatan apa saja nih atau tata laksana apa nih ya untuk jerawat yang tipe ringan tadi? Yang pertama tadi ya, pembersihan wajah ya. Kalau ternyata memang lingkungan kerja itu mengharuskan menggunakan make up, nah ini nih ya tricky ya, harus menggunakan double cleansing ya, jadi harus benar-benar bersih nih make upnya, baru menggunakan skincare lanjutan. Nah, apa saja nih skincare lanjutan untuk jerawat? Pertama kali bisa menggunakan skincare yang menghancurkan komedo nih atau mengurangi kelenjar minyak ya. Nama medisnya itu komedolitik. Itu bisa menggunakan zat yang mengandung niacinamide. Nah, niacinamide ini bisa dengan konsentrasi sekitar 2-5%. Nah, kalau dirasakan masih kurang, boleh dikombinasi dengan benzoil peroksida. Nah, ini dijual bebas ya. Kedua zat aktif ini bisa ditemukan di apotik atau di marketplace. Nah, bagaimana untuk regimen malam hari atau total jerawat? Nah, untuk total jerawat yang bisa dibeli secara bebas itu dengan kandungan asam salisilat sekitar 2% ya. Biasanya sih yang ada di pasaran sekitar 0,5 nih sampai 1%, itu mudah didapatkan. Itu bisa ya di total pada jerawat-jerawat yang aktif ya. Nah, untuk membantu mempercepat dari penyembuhan jerawat, biasanya butuh nih golongan retinoid. Nah, untuk retinoid sendiri yang bisa dibeli bebas nih ya di pasaran itu ada yang golongan retinol, ada golongan retinaldehyde, ada golongan yang gram aktif retinoid. Nah, ini teman-teman atau Sobat Budi Rahayu bisa nih ya pilih ke 3 zat tadi seperti itu. Nah, cara pakainya biasanya tiap malam hari ya. Jadi retinoid jangan dipakai di pagi atau siang hari karena dia itu fotosensitif seperti itu. Jadi bisa meningkatkan reaksi kulit terhadap sinar matahari. Jadi kemerahan nih kalau dipakainya di pagi atau siang hari. Kayak kepiting rebus ya. Iya. Seperti itu. Oke, baik dokter. Berarti itu juga berlaku untuk jerawat yang mungkin tidak hanya di wajah ya dokter? Iya, bisa. Kan ada ya jerawat mungkin selain di wajah ya. Dan itu akan kita bahas nanti ya Sobat Budi Rahayu. Untuk kali ini kita akan bahas fokus hanya untuk ke jerawat di wajah. Dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter. Untuk Sobat-Sobat Budi Rahayu yang ada di rumah, saran yang bisa dokter berikan untuk mengatasi jerawat itu sendiri bagaimana dokter? Oke, baik. Jadi kalau mengatasi jerawat sudah tadi ya di pernyataan sebelumnya bagaimana caranya menjaga kebersihan wajah. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi jerawat ini kan multifaktorial ya, kompleks. Jadi tidak satu atau dua penyebab utama nih. Kadang-kadang tuh simultan ya, berbarengan. Jadi banyak macam ya. Jadi ada yang faktor makanan ya, faktor psikis juga bisa ya, emosional ya, dan faktor kebersihan wajah itu bisa menjadi satu nih. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ya kira-kira apa nih penyebab yang paling bisa memungkinkan munculnya jerawat, dan itu dihindari. Biasanya yang sering kelupaan juga satu tuh tadi ya, makanan ya, banyak yang suka ngemil gitu. Jadi udah menghindari nih produk-produk yang tadi nih saya sebutkan, tapi kok masih ngemil nih. Nah, ini kecolongannya di situ. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh ya. Oh iya, satu lagi masalah jam tidur ya. Nah, ini nih yang paling penting nih, sering kelupaan. Jadi untuk mendapatkan wajah yang sehat, terhindar dari jerawat, kelenjar minyak yang
tidak berlebihan, itu disarankan untuk tidur sebelum jam 10. Nah, ini yang susah nih ya zaman sekarang ya. Betul ya dokter. Oke, baik dokter. Begitu ya Sobat Budi Rahayu, pembahasan kali ini benar-benar sangat menarik ya. Oke, untuk Sobat Budi Rahayu yang masih mengalami keluhan seputar jerawat ataupun masalah kulit lainnya, ada Dokter Michael, spesialis kulit dan kelamin yang ada di Rumah Sakit Budi Rahayu. Bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Budi Rahayu di polikliniknya. Begitu Dokter Michael. Terima kasih banyak Dokter Michael untuk kesempatan kali ini. Semoga kedepannya akan banyak lagi ilmu yang dibagikan untuk Sobat Budi Rahayu Pekalongan ya dokter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Resti. Saya dengan Dokter Michael, spesialis kulit dan kelamin. Salam sehat.